Saudara-saudaraku, menarik untuk dicermati bahwa Injil hari ini mengisahkan Yesus yang bangkit, menampakkan dirinya dengan menunjukkan tangan dan lambungnya. Selanjutnya, saat Santo Thomas menolak pewartaan tentang Yesus yang bangkit, ia pun berargumentasi bahwa ia sekali-kali tidak akan percaya Yesus sudah bangkit jika ia tidak mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Saat Yesus menunjukkan dirinya kepada Santo Thomas, Yesus juga memberi perintah supaya Santo Thomas mengulurkan tangannya dan mencucukkannya ke dalam lambung Yesus. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Demikian perintah Yesus kepada Santo Thomas. Rupa-rupanya, lambung bagi Yohanes, penulis Injil, memiliki makna penting. Saat peristiwa penyaliban Yesus, hanya dalam Injil Yohanes dikisahkan seorang prajurit yang menikam lambung Yesus. Dikisahkan demikian. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Bandingkan dalam Yohanes bab 19 ayat 34. Peristiwa itu kemudian dikaitkan dengan suatu kesaksian akan kebenaran. Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Kebenaran apa yang dilihat dari lambung Yesus yang mengalirkan darah dan air? Bagi bangsa Yahudi, pasti mengingat dengan baik kebiasaan mereka, bahwa darah dan air mengingatkan mereka akan kurban pendamaian dan penebusan dosa. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Imamat bab 16. Dengan mengalirnya darah dan air dari lambung Yesus, penginjil mau mengatakan adalah suatu kebenaran yang diimani, bahwa dalam diri Yesuslah terjadi pendamaian dan penghapusan dosa. Manusia diampuni dosanya karena kerahiman Allah dalam diri Yesus. Oleh gereja, hal ini ditegaskan secara liturgis dalam prefasi Hati Kudus Yesus yang berbunyi demikian. Lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalirlah darah serta air yang melambangkan sakramen-sakramen gereja. Suatu rahmat yang dianugerahkan Allah bagi gereja demi keselamatan banyak orang. Lambung yang berkali-kali disebutkan dalam Injil Yohanes menunjukkan kerahiman Allah yang kita peringati pada minggu kedua masa Paskah, yaitu hari ini. Kerahiman yang mengatasi dosa-dosa manusia, sehingga manusia bukan selamat karena usahanya sendiri, tetapi karena kerahiman Allah. Sungguh, inilah kebenaran itu. Allah yang Maha Rahim membebaskan dan menyelamatkan manusia. Saudara-saudaraku, kini Tuhan menunjukkan juga lambungnya kepada saudara, kepada kita. Adakah kita melihat dan merasakan kerahimannya? Tuhan memberkati.